damai Kristus beserta Sobat Komsos semua. Nah, kita masih mengulik nih soal Hari Doa Panggilan Sedunia ke-57 ya. Jadi saat ini kita udah bareng sama Frater Aloysius dari Frateran CMM. Halo Frater, selamat siang. Selamat siang juga. Apa kabar? Kabar baik. Oke deh. Nah Frater, kita mau nanya-nanya sedikit nih soal panggilan seorang Frater gitu ya. Apalagi ini mungkin pengalaman hidupnya seorang Frater Aloysius ya. Betul. Nah, mungkin boleh dong Frater ceritain dikit gimana nih awal mula ketertarikan Frater Lois untuk menjadi seorang Frater. Saya menemukan panggilan itu di seminari. Seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo, Manggarai. Wow. Memang bibit panggilan itu muncul ketika saya usia SD kelas 3, tetapi menemukan panggilan itu saat saya di SMA. Oh, berarti lumayan panjang ya Frater ya? Saya merasa tertarik hidup dalam panggilan hidup membiara itu karena saya sering hadir dan mengikuti pastor ke paroki-paroki dan saya menjadi misdinar. Oh, berarti awalnya memang dari putra-putri altar ya? Sampai di seminari juga saya aktif sebagai misdinar. Lalu di saat SMA itu kami diminta untuk menentukan panggilan masing-masing oleh rektor kami. Saya sebelumnya tidak memikirkan saya mau jadi pastor atau jadi frater. Oh, gitu. Artinya saya mau hidup bahagia dan saya mau menjadi orang-orang yang berjubah, yang pakai jubah dan bisa memimpin umat. Oke. Bisa berdiri di depan orang banyak dan bisa menguasai audiens yang banyak. Mengapa orang bisa dan saya tidak bisa gitu? Oke. Maka dengan prinsip seperti itu, saya berjuang terus dan bisa sampai sekarang saya jadi frater. Oke, tadi sudah Frater ulik juga sedikit mengenai mau jadi pastor atau mau jadi frater. Gitu. Nah, kenapa nih memutuskan untuk menjadi frater? Memutuskan jadi frater artinya sama dengan hidup awam di luar. Mengapa pilih cewek yang cantik ini? Semua orang punya pilihan, kan begitu. Kami juga di hidup memilih untuk hidup selibat, hidup membiara ini punya pilihan. Jadi di CMM inilah pilihan saya. Oke, nah gitu. Tadi di CMM ini pilihan frater ya. Nah sekarang kita mau nanya lagi, kenapa pilih CMM? Saya memilih CMM ini karena saya tertarik dengan hidup karya pastoral CMM itu sendiri. Dia hidup bersaudara. Jadi ketika dia hidup bersaudara itu dia tidak memandang suku dari mana, asal dari mana, usianya berapa dengan saya, lalu kulit hitam atau putih, tidak memandang seperti itu. Tidak memandang ras dan ini ya. Sehingga dalam karya pelayanannya juga terhadap anak-anak, dia melihat itu sebagai saudaranya. Jadi dia harus akrab, harus kompak, ya. Sehingga orang itu dekat, tidak sungkan dengan kita. Sehingga dengan demikian juga orang juga merasa tertarik untuk hidup bergabung di CMM. Dari sekian banyak kongregasi atau frateran yang ada, apa sih istimewanya CMM nih, Frater? Kalau mungkin bisa sedikit promosi deh, istimewanya CMM ini apa dibanding yang lain gitu. Keistimewaannya itu hidup menyaudara ya, bersaudara. Saudaranya kuat Persaudaranya. Jadi persaudaranya itu misalnya dari luar negeri juga bisa kita kenal baik dengan mereka karena ada pertemuan-pertemuan internasional khusus. Lalu setiap frater juga punya kesempatan untuk bersiar ke luar negeri sehingga kenal frater-frater dan biara-biara induk di Belanda karena pusatnya CMM ini ada di Belanda. Oh, di Belanda. Jadi CMM ini berdiri tahun 25 Agustus tahun 1844. Lalu hadir di Indonesia tahun 1923. Jadi keistimewaannya itu adalah hidup bersaudara. Lalu dia fokus dalam pelayanan karya pendidikan.
Fokusnya memang di di pendidikan karya ya, Frater? pendidikan, mulai dari tingkat SD, TK, SD, SMP, SMA, Berarti dan kalau juga asrama, Oke. poliklinik juga bagian karya kesehatan kita. Oh, Itu gitu. fokusnya di situ. Jadi fokusnya CMM ini sendiri adalah untuk pendidikan dan juga kesehatan. Ya, sehingga dari fokus karya pendidikan ini, para frater juga dikuliahkan oleh kongregasi. Jadi biaya pendidikannya itu tidak dibebankan oleh pihak keluarga, tetapi itu sudah menjadi tanggung jawab kongregasi. Oke. Jadi para frater itu dikuliahkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di pendidikan SMA harus ada butuh tenaga fisika, kimia, matematika, biologi. Jadi frater harus kuliah di bidang-bidang itu sesuai dengan karya pendidikan. Berarti misalnya frater nih tidak menyesuaikan dengan minat frater atau menyesuaikan dengan kebutuhan dari pimpinan gitu. Biasanya pimpinan itu menawarkan kepada frater yang bersangkutan, bolehkah frater untuk kuliah di bidang ini, matematika? Kita tawarkan. Nah, kalau frater yang bersangkutan bersedia, maka frater itu disiapkan untuk kuliah di pendidikan bidang matematika, untuk karya pendidikan. untuk karya pendidikan. Oke deh. Nah, tadi juga udah kita bahas menyeluruh soal keistimewaannya frater, frateran CMM ya. Nah, bagaimana sih frater proses untuk menjadi seorang frater CMM? Mungkin boleh di-share nih ke Sobat Komsos yang lagi nonton kita gitu ya. Siapa tahu ada yang berminat nih frater. Apakah ribet atau cuman ya gampang lah gitu? Ya, proses untuk masuk di kongregasi frater CMM itu melalui beberapa tahap. Tahap pertama, dia memasuki pendidikan awal, yaitu postulan. Masa postulan ini berlangsung selama 1 tahun, dan itu bertempat di Manado. Di Manado? Manado, Sulawesi Utara. Setelah menjalani 1 tahun masa postulan, maka frater yang bersangkutan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, yang disebut novisiat pertama, novis kanonik. Artinya ketika dia masuk di novis kanonik ini, frater yang bersangkutan itu hidupnya full di dalam biara, tidak bisa dia keluar, full di dalam biara, dan ini berlangsung selama 1 tahun lagi. Selama 1 tahun berlangsung di novisiat pendidikan di Tomohon, novisiat pertamanya di Tomohon, lalu lanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi, namanya novis tahun kedua. Novis tahun kedua ini itu berlangsung selama 1 tahun lagi, dan itu bertempat di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ya. Jadi selama 1 tahun menjalani novisiat kedua di Pematang Siantar, Sumatera, maka setelah itu frater-frater yang bersangkutan dibagi ke setiap komunitas-komunitas yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Ada yang ditempatkan di Sumatera itu sendiri, ada yang juga ditempatkan di Jawa, Kalimantan, NTT, dan Sulawesi. Gitu. Kalau misalnya boleh diakumulasi ini berapa tahun sih frater supaya bisa menjadi seperti frater Lois ini sendiri? Umumnya setelah dia postulan 1 tahun, novis pertama 1 tahun, novis 2 1 tahun, lalu biasanya berkarya di komunitas itu kurang lebih 5-6 tahun paling cepat. Setelah pendidikan ini 5-6 tahun bisa dipersiapkan untuk kaul kekal. Kaul kekal sudah frater yang bersangkutan sudah resmi menjadi seorang frater ya. Lalu ketika dia menerima kaul kekal ini, frater yang bersangkutan sudah terikat, sudah di dalam. Lalu tidak serta-merta ketika dia sudah kaul kekal, lalu satu saat dia ada masalah panggilannya di luar, maka dia mau mengundurkan diri, itu tidak serta-merta dia begitu saja keluar. Dan pimpinan CMM juga tidak serta-merta menerima
atas usulannya frateri yang bersangkutan untuk keluar. Jadi pimpinan itu harus memberikan keterangan dari frateri yang bersangkutan kepada paus, karena kongregasi CMM ini adalah kongregasi kepausan. Sehingga ketika Bapak Paus mengiyakan usulan dari frateri yang bersangkutan melalui pimpinan umum kami, maka frateri yang bersangkutan baru sah dinyatakan sebagai frater keluar dari kongregasi. Kalau dia mengusulkan untuk keluar. Nah, jadi tidak seperti kongregasi yang non kepausan, maka bisa saja pihak keuskupan yang mengeluarkan. Tapi kalau kami harus melalui kepausan. Ngobrol-ngobrol soal CMM. Siap. Nah, ini kan berarti nggak hanya frater aja ya dari ini, tapi juga ada yang pastor CMM gitu ya? Iya. Oke. Dulunya itu kongregasi CMM ini ada pastornya. Namun dalam perkembangan perjalanan hidup bersaudara seperti yang saya ceritakan tadi, hidup persaudaraan. Konon para pastor itu sering tidak menghadiri kegiatan-kegiatan bersama di komunitas, di biara ya. Lalu kadang dalam pandangan-pandangan pastor itu, frater itu menjadi kelas 2 ya, menjadi kelas 2. Sementara para pendiri kami, seorang uskup Monsignor Johannes Wesen menekankan bahwa kita itu hidup bersaudara, tidak ada main kelas-kelas. Itu ceritanya memang begitu. Jadi karena kehidupan keseharian para pastor ini sering pergi pastoral keluar, hidup bersamanya tidak diperhatikan, lalu sering menganggap frater itu menjadi orang nomor 2. Maka diputuskan saat itu oleh Monsignor Johannes Wesen sebagai pendiri kongregasi CMM ini itu berpisah. Berarti CMM sekarang hanya fokus untuk frateran. Sekarang frater CMM sekarang fokus frater seumur hidup dan tidak menikah dan tidak ditabiskan menjadi seorang pastor. Dia frater kekal sampai dia mati. Sampai tua-tua itu, sampai mati pun itu frater seumur hidup, frater kekal, tidak ditabiskan menjadi pastor. Dan itulah pilihannya kami. Berarti memang frateran CMM ini memutuskan untuk hanya ke frateran aja dengan bidang karya seperti tadi pendidikan dan juga kesehatan. Oke. Udah mulai ditangkap sini ya frater. Lalu saya sambung yang kan tadi pisah. Fraternya, lalu pastornya yang tadinya itu kemana? Nah, mereka di komunitasnya tersendiri, lalu tetap dibiayai oleh CMM itu sendiri, karena tapi kehidupannya berpisah. Seperti itu. Tapi persaudaraan masih tetap lanjut. Jalan persaudaraan itulah sebagai saudara ya tetap harus ya. Oke. Baik, frater. Kongregasi CMM ini kan pastinya tersebar di seluruh Indonesia ya. Kita boleh tahu nggak ini penyebarannya di mana aja? Kalau sebenarnya kehadiran pertama CMM di Indonesia ini tahun 1923 itu di Sumatera, di Padang. Dan 1924 itu di Manado. Lalu penyebaran lebih lanjut, komunitas-komunitas frater CMM yang ada di Indonesia itu, provinsialat kami itu komunitas salah satunya ada di Jogja. Yogyakarta. Itu provinsialat. Provinsialnya atau pimpinannya tinggal di Jogja. Setelah itu ada di Tomohon. Ada di Makassar, ada di Makale, ada di Toraja. Lalu di Kalimantan ada di Banjarmasin dan ada di Tarakancing. Di Sumatera ada di Medan, ada di Pematang Siantar, ada di Sibolga, ada di Balige, ada di Nias. Lalu di NTT ada di Lembata, Flores, lalu di Soe, Kupang. Lalu ada juga di Palu, Sulawesi Tengah.
itu yang ada di komunitas yang ada di Indonesia. Baik. Semuanya berkarya lebih fokus pada bidang pendidikan di karya kita sendiri dan juga membantu karya-karya keuskupan. Ada yang dosen bantu di karya keuskupan. Kalaupun misalnya nih ada teman-teman kita yang dari Kalimantan ingin menjadi frater CMM, harapan besar. Amin ya. Nah ini bisa menghubungi kemana atau misalnya bisa melakukan pembelajarannya itu di mana? Kalau untuk wilayah Kalimantan sendiri? Kalau wilayah Kalimantan biasanya kalau ada calon menghubungin para frater CMM yang ada di komunitas Tarakan sini. Oh gitu. Setelah dia menghubungi kita, lalu kita lanjutkan ke pimpinan bahwa ada calon seperti ini mau melamar, tapi kita tugaskan atau disuruh ke Manado, pusat pendidikan awalnya Postula. Postula memang di Manado ya. Tapi tetap dia prosesnya nanti dia melamar dulu ke buat lamaran itu. Oke. Baik, Frater Lois, mungkin closing statement terakhir nih, harapan Frater Lois untuk kaum muda paroki Tarakan atau juga buat sobat Komsos semua yang lagi nonton kita nih, apa sih harapannya Frater untuk Hari Doa Panggilan Sedunia ke-57 ini? Baik sobat-sobat Komsos yang baik hati, sangat-sangat saya mengharapkan bahwa pemuda-pemudi Komsos dan juga masyarakat Tarakan khususnya muda-mudi bahwa panggilan masa depan itu ada di sahabat-sahabat Komsos, sahabat-sahabat muda-mudi paroki Tarakan. Itulah harapan besar untuk ke depan panggilan ini tetap ada. Tidak harus masuk frater CMM, tetapi juga masuk di kongregasi-kongregasi yang lain. Kalau suster banyak juga pilihannya. Lalu kalau para frater, kalau yang memilih silakan menghubungin para frater CMM yang ada di Tarakan. Datang saja ke komunitas frater CMM Tarakan, berlokasi di Jalan Patimura nomor 41, Kelurahan Pengungsian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kalimantan Utara. Saya tetap optimis bahwa sahabat-sahabat Komsos bisa memberikan informasi-informasi yang terbaik terkait dengan panggilan-panggilan kaum berjubah untuk masa yang akan datang. Karena tantangan-tantangan terberat sekarang untuk masuk panggilan ini adalah media sosial ini sudah merasuk setiap panggilan setiap orang, sehingga agak sulit orang memasuk hidup membiara. Maka besar harapannya bahwa kita tetap saling mendoa, saling mendukungkan yang sudah ada di biara, sahabat-sahabat Komsos untuk tetap mendoakan supaya kami yang berjubah, kaum berjubah di dalam biara ini tetap sehat, tetap setia dalam panggilan. Dan sahabat-sahabat Komsos untuk mendoakan kaum muda-mudi di paroki Tarakan ini agar tertarik untuk panggilan hidup membiara ini. Itu besar harapan saya karena saya lihat di paroki kita begitu banyak orang-orang muda. Mungkin mereka belum tertarik, tapi dengan sahabat-sahabat Komsos ini mudah-mudahan hati memunculkan niat mereka untuk bergabung menjadi seorang frater, seorang suster atau imam. Amin. Oke, thank you banget buat Frater Aloysius yang udah memberikan sedikit sharingnya tentang panggilan ya. Apalagi dengan temanya kita pada saat ini pas banget Hari Doa Panggilan Sedunia ke-57. Oke deh buat Sobat Komsos, sampai di sini aja dulu. Lensa Komsos menemani kamu. Dan ingat, sebelum kita pamit, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini ke semua Sobat Komsos yang lainnya ya, biar kita makin semangat nih untuk memberikan info-info terbaru seputar dunia perkatolikan. Oke, terima kasih banyak buat Frater Aloysius. Terima kasih. Oke, sampai di sini aja dulu, sampai jumpa dan salam damai.
Sok.